Bayangkan skenario terburuk. Anda terbangun di pagi hari, notifikasi bank berdering, dan Anda menemukan identitas finansial Anda telah dicuri. Seseorang telah mengajukan pinjaman rumah, membuka 5 kartu kredit, dan mencairkan dana pinjaman online. Semuanya atas nama Anda. Ini bukan fiksi, melainkan realitas pahit yang menimpa jutaan orang. Kepanikan melanda saat Anda menghubungi bank, namun verifikasi data menunjukkan semuanya cocok. Nama, alamat, tanggal lahir, hingga nomor identitas paling krusial di Amerika, Social Security Number, SSN, semuanya benar. Data Anda yang seharusnya aman, kini menjadi senjata bagi penjahat. Ini adalah mimpi buruk yang dialami oleh 12,8 juta individu pada September 2025 akibat insiden keamanan fatal di Prosper Marketplace. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran data biasa. Ini adalah pelajaran berharga tentang kerentanan sistem dan pentingnya kesadaran risiko. Menurut laporan Big Research, insiden ini resmi menjadi kebocoran data tunggal terbesar di tahun 2025. Penyebabnya bukan kecanggihan peretas, melainkan kecerobohan sistem yang mendasar. Hari ini, kita akan menganalisis kasus yang membuat regulator keuangan Amerika murka ini. Sebagai studi kasus penting bagi setiap pengguna internet, mahasiswa, investor, eksekutif, dan profesional IT. Prosper Marketplace bukanlah pemain baru. Mereka adalah pioneer platform peer-to-peer, P2P, lending di Amerika. Jutaan orang mempercayakan data paling sensitif mereka di sana demi akses pinjaman. Kepercayaan ini hancur dalam sekejap. Data yang bocor kali ini sangat krusial, termasuk Personally Identifiable Information, PII, level tinggi. Ini mencakup nama lengkap, alamat, nomor rekening bank, dan yang paling fatal, Social Security Numbers, SSN, yang tidak terenkripsi. Bagi konteks Indonesia, ini setara dengan kebocoran NIK, nama ibu kandung, dan data biometrik. Mengapa SSN atau NIK begitu krusial? Jika kata sandi email Anda bocor, Anda bisa menggantinya dalam hitungan menit. Namun, SSN atau NIK adalah identitas seumur hidup yang tidak dapat diubah. Jika nomor ini jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab di dark web, penjahat bisa menjadi Anda selamanya. Mereka dapat mengklaim pajak, mengambil tunjangan, dan menghancurkan skor kredit Anda hingga nol. Jumlah korbannya mencapai 17,6 juta orang, setara dengan seluruh populasi kota Jakarta dan sekitarnya. Seluruh data pribadi mereka terekspos telanjang di internet, membuka pintu bagi berbagai bentuk kejahatan finansial dan pencurian identitas. Ini adalah peringatan serius bagi setiap organisasi yang mengelola data sensitif. Bagaimana platform keuangan sebesar Prosper bisa kebobolan begitu mudah? Apakah peretas menggunakan teknologi kuantum atau kecerdasan buatan super canggih? Ternyata tidak. Penyebabnya adalah kesalahan klasik dalam manajemen IT, compromised administrative credentials dengan excessive permissions. Sederhananya, seorang penyerang berhasil mencuri nama pengguna dan kata sandi salah satu administrator sistem Prosper. Ini bisa terjadi melalui serangan phishing yang cerdik, kata sandi yang lemah, atau bahkan ancaman orang dalam. Namun, masalah utamanya bukan pada pencurian kredensial itu sendiri. Masalah sebenarnya terletak pada hak akses, permissions akun tersebut. Dalam praktik keamanan siber yang baik, seorang administrator database seharusnya hanya memiliki akses ke bagian yang benar-benar diperlukan untuk pekerjaannya. Namun di Prosper, akun admin ini ternyata memiliki akses God Mode. Akun tersebut bisa membaca, menyalin, dan memindahkan seluruh database nasabah tanpa batasan, tanpa memicu alarm keamanan. Peretas masuk melalui pintu depan menggunakan kunci asli. Sistem keamanan Prosper tidak berbunyi karena mengira itu adalah admin yang sedang bekerja lembur. Dalam dunia cybersecurity, ini adalah pelanggaran prinsip least privilege yang sangat memalukan dan fatal. Ini menunjukkan kegagalan mendasar dalam arsitektur keamanan dan tata kelola akses. Berita kebocoran ini meledak pada September 2025 dan reaksinya sangat cepat serta masif. Prosper Marketplace kini digempur dari segala arah, menghadapi konsekuensi hukum dan finansial yang menghancurkan. Pertama, class action lawsuits.
firma hukum besar segera mengorganisir jutaan korban untuk menuntut ganti rugi triliunan rupiah. Tuduhannya jelas, kelalaian ekstrim dalam menjaga data nasabah. Ini adalah pelajaran mahal bagi setiap perusahaan tentang tanggung jawab fidusia terhadap data pengguna. Kedua, pemerintah turun tangan. Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, lembaga perlindungan konsumen finansial paling galak di ASEAN, langsung membuka investigasi federal. Tidak hanya itu, Jaksa Agung, Attorneys General, dari berbagai negara bagian membentuk koalisi untuk menuntut Prosper. Denda yang menanti Prosper bukan lagi dalam hitungan juta, melainkan miliaran dolar. Reputasi yang dibangun selama 20 tahun hancur dalam semalam, hanya karena satu akun admin yang ceroboh dan manajemen akses yang buruk. Apa pelajaran krusial bagi kita semua, baik individu maupun perusahaan, dari kasus Prosper ini? Ini adalah pelatihan keamanan yang tak ternilai harganya. Bagi perusahaan dan eksekutif, terapkan Zero Trust Architecture. Jangan pernah percaya pada satu akun admin sepenuhnya. Gunakan Multi-Factor Authentication, MFA, yang ketat untuk semua akses administratif dan batasi hak akses secara granular. Tidak boleh ada satu orang pun yang bisa memegang kunci ke seluruh data nasabah. Audit akses secara berkala dan pastikan prinsip least privilege diterapkan secara konsisten. Investasi dalam keamanan siber bukan biaya, melainkan investasi strategis. Bagi profesional IT dan mahasiswa, pahami pentingnya manajemen identitas dan akses, IAM, serta prinsip least privilege. Pelajari cara mengimplementasikan segmentasi jaringan, enkripsi data at rest dan in transit, serta sistem deteksi anomali. Kasus ini adalah studi kasus nyata tentang konsekuensi kegagalan dalam praktik terbaik keamanan. Bagi pengguna internet dan investor, sadarilah bahwa tidak ada tempat yang 100% aman. Jika data SSN atau EIK Anda bocor, segera aktifkan fitur Credit Freeze di Biro Kredit atau laporkan ke otoritas terkait. Pantau mutasi rekening dan laporan kredit secara rutin. Jangan menunggu sampai uang hilang baru bertindak. Diversifikasi investasi dan pahami risiko keamanan siber pada setiap platform yang Anda gunakan. Kasus Prosper Marketplace 2025 mengajarkan kita bahwa musuh terbesar keamanan data seringkali bukan peretas jenius, melainkan manajemen akses yang buruk dan kelalaian internal. Ini adalah peringatan keras bagi semua pihak. Apakah Anda masih merasa aman menaruh data lengkap di aplikasi pinjaman online atau fintech? Atau lebih nyaman menyimpan uang di bawah bantal? Bagikan opini dan kekhawatiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini untuk menyebarkan kewaspadaan dan edukasi ini kepada lebih banyak orang. Subscribe untuk mendapatkan update kasus kriminal digital dan analisis keamanan siber lainnya. Tetap aman dan jaga data pribadi Anda dengan sangat hati-hati.